Bayu kedua. Brianna tidur gelisah di atas tempat tidurnya. Sudah jam 1 malam Elena masih juga belum pulang syuting. Kemana anak itu? Ya, ditelepon gak diangkat-angkat juga. Memang besok dia gak kuliah sampai mau jam 2 malam belum pulang juga. Gerutu Brianna seraya kembali menghubungi Elena. Karena merasa khawatir Brianna keluar kamar lalu mengetuk pintu kamar Daniel. Tak lama Daniel muncul membuka pintu dengan wajah setengah mengantuk. Ada apa, Bri? Tanya Daniel. Artis solaku itu belum pulang juga. Ini sudah jam berapa? Tanya Brianna cemas. Daniel menguap lalu tersenyum. Kakak seneng deh kamu mencemaskan Elena. Ish, siapa yang mencemaskan dia? Enggak, tuh. Brianna kembali berbalik. Brianna lagi pulang ke rumahnya. Papanya pulang dari luar negeri. Dia enggan pulang sebetulnya. Rumahnya mengingatkannya pada ibunya. Tapi karena papanya pulang, mau tak mau dia harus pulang. Ucap Daniel menghentikan langkah Brianna. Berapa hari papanya pulang? Daniel mengedikkan bahu. Dasar artis solaku. Datang seenaknya pulang juga enggak bilang. Brianna menggerutu dan kembali masuk kamarnya. Daniel tersenyum senang melihat Brianna mengkhawatirkan Elena. Kedua gadis seumuran itu memang jarang akur, tapi sebetulnya mereka saling menyayangi dan kompak. Pulang ke rumah sendiri gak bilang-bilang. Tahu gitu aku tidur nyenyak aja dari sore. Brianna mengirimi Elena pesan. Dan tertidur pulas dengan cepat karena hatinya sudah tidak gelisah setelah mengetahui Elena pulang ke rumahnya. Keesokan harinya Brianna baru mendapat balasan dari Elena. Sorry semalam ngantuk berat. Pulang syuting jam 10 terus ngobrol lama sama papa sampai jam 12. Setelahnya tepar. Ci ada yang khawatir sama aku. Khawatir apa kangen? Brianna membaca pesan balasan dari Elena lalu berdeci. Siapa yang kangen dia? Kangen. Ada juga aku bisa bebas bergerak lagi tidur sendirian. Brianna bangkit dari tempat tidur lalu segera mandi. Hari ini dia dan Valerie akan berangkat kerja bersama. Valerie sangat senang karena Albert menawarinya kerja di perusahaannya. Sebentar lagi kontraknya dengan para pelanggannya akan segera berakhir dan dia ingin hidup sederhana lalu meninggalkan apartemen. Valerie sibuk memilih baju formal. Dia belum sempat membeli baju yang kira-kira pantas untuk dipakai kerja. Brianna sudah keburu masuk unitnya. Kamu ngapain aja? Ayo, ini sudah jam berapa? Brianna bingung melihat tumpukan baju di atas kasur Valerie. Calon suamimu mendadak banget mau interview aku hari ini. Aku belum siap beli baju-baju kerja. Sahut Valerie. Pakai yang ada saja dulu. Ini banyak bajumu yang sopan dan formal. Pakai ini saja. Brianna memberi saran. Ini cukup oke memangnya? Tanya Valerie sangsi. Hei ayo cepat pakai. Nanti sepulang kerja kita shopping. Hunting baju-baju buat kerja. Ucap Brianna. Valerie segera menuruti saran Brianna karena waktu cepat berlalu. Aduh, kok aku deg-degan? Mana macet pula? Sudah telat ini. Bri. Valerie gelisah saat sudah berada di jalan. Di tengah kemacetan lalu lintas. Ya kamu kelamaan milih baju. Hari pertama interview sudah telat. Gerutu Brianna dengan senyum kecil. Kamu sering telat? Ya, enggak. Tapi mepet saja waktunya. Baru kali ini telatnya nyaris 15 menit. Enggak apa-apa nanti aku kasih penjelasan sama Albert. Enaknya yang calon istri bos. Telat juga bebas. Ujar Valerie. Enggak gitu juga. Enggak bisa bebas. Aku tetap harus mengikuti aturan perusahaan. Val. Sahut Brianna. Kemacetan pun terurai. Brianna segera tancap gas. Keduanya tiba di kantor dan langsung menemui Albert. Tasmu taruh di mejaku dulu saja. Ayo. Ujar Brianna. Valerie? Bayu melongo melihat Brianna muncul bersama Valerie. Valerie terkejut melihat Bayu ada di kantor Albert. Loh, kalian saling kenal? Tanya Brianna. Valerie kebingungan hendak menjawab apa. Ibu Brianna. Dipanggil Pak Albert segera ke ruangannya. Ujar salah seorang staf. Oh, iya. Ayo, Val. Brianna segera menggamit Valerie yang terpaku melihat Bayu. Bayu sendiri tak melepaskan pandangannya hingga Brianna dan Valerie masuk ruangan Albert.
Enggak boleh lihat yang baru dan bening. Langsung itu mata nggak ngedip. Kau tegur Laras pada Bayu. Bayu baru tersadar. Oh, aku mengenal gadis yang bersama Brianna. Namanya Valerie. Apa dia karyawan baru? Akan bekerja di perusahaan ini? Tanya Laras. Bayu hanya mengedikan bahu. 45 menit berlalu. Laras dipanggil ke ruangan Albert dan memperkenalkan Valerie sebagai pengganti auto lupa namanya kemarin yang kasus pencurian desain berlian Brianna. Laras pun mengenalkan Valerie pada semua staf di ruangan. Bayu sampai tidak berkedip karena ternyata Valerie adalah teman Brianna. Begitupun sebaliknya. Kamu kenal Val di mana? Tanya Brianna. Belum lama, kenal di jalan. Kekeh Bayu tidak menyebutkan secara detail awal perkenalannya dengan Valerie. Dunia ternyata hanya selebar daun petai China. Ya, sahut Brianna. Dia di tim sekretaris? Tanya Bayu. Hei ajari Val. Gih. Ucap Brianna senang karena ternyata Bayu mengenal Valerie. Pasti. Sahut Bayu bersemangat. Istirahat pun tiba. Bayu menjejeri langkah Brianna dan Valerie. Bisa temani Valerie makan siang? Aku sama Pak Albert mau makan siang di luar sekalian, ada keperluan sembari makan siang. Val, enggak apa-apa kan aku tinggal makan siang di hari pertamamu kerja. Enggak apa-apa, Bri. Sahut Valerie. Bayu dan Valerie menuju kantin, tapi lalu Bayu menggamit lengan Valerie dan membawanya ke parkiran. Kita juga makan di luar. Ajak Bayu pada Valerie. Valerie tak bisa mengelak. Dia masuk mobil Bayu tanpa kata. Hingga mobil Bayu meluncur keluar dari perusahaan Pearly, barulah Bayu bertanya pada Valerie. Kenapa pesanku hanya kamu baca saja dan teleponku kamu abaikan? Tanya Bayu. Valerie diam tak menyahut. Apa kamu tak mau berteman denganku? Tanya Bayu lagi. Valerie menghela napas dalam. Aku tak mau membuatmu malu karena berteman denganku. Bayu tersenyum kecil. Jangan suka berprasangka jelek pada seseorang. Siapa yang malu berteman denganmu? Niatku tulus ingin berteman denganmu. Rupanya Tuhan meridhai. Kamu akhirnya bekerja di Pearly dan bertemu lagi denganku. Valerie menunduk. Sebetulnya hatinya merasa senang bertemu dengan Bayu, tapi di sisi lain dia merasa tidak enak hati jika Bayu terang-terangan dekat dengannya di depan banyak orang. Aku takut ada yang mengenaliku dan mengetahui profesiku saat aku sedang bersamamu. Bayu lagi-lagi tersenyum. Jangan bahas profesimu dulu. Aku hanya ingin berteman denganmu. Nah, sudah sampai. Bayu memarkir mobilnya di depan sebuah restoran yang tidak terlalu ramai tapi cukup banyak pengunjung. Ayo. Bayu menarik tangan Valerie agar berjalan bersisian dengannya. Bayu memilih meja kursi dekat jendela dan agak ke sudut ruangan. Dia segera membuka buku menu. Valerie? Tanya seseorang. Valerie menengadah dan dia terkejut. Kamu tidak kuliah? Siang-siang juga kamu melayani para pelangganmu. Nanti malam aku bisa pergi denganmu, kan? Seperti biasa, aku akan transfer sejumlah uang terlebih dulu ke rekeningmu. Ucap seorang pria separuh tua. Valerie gemetar. Inilah yang dia khawatirkan jika pergi bersama lelaki baik-baik seperti Bayu. Jadi kamu melayani lelaki muda juga. Setauku kamu selalu bermain dengan lelaki-lelaki tua sepertiku. Tua tapi punya banyak uang dan memanjakanmu asalkan servismu selalu memuaskan. Kekeh pria tua itu pelan tapi jelas terdengar oleh Bayu. Bayu berdiri. Dia memandang tajam pada pria parubaya di hadapannya. Jaga bicaramu, Pak Tua. Harusnya Anda lebih bisa menjaga sikap di hadapan anak muda dan memberi contoh yang baik. Malam ini Anda tidak bisa pergi dengan Valerie. Dia bersamaku. Bayu menggamit lengan Valerie dan segera pindah tempat duduk ke meja tengah yang lumayan ramai kini. Pria tua itu tidak berani menyusul ke keramaian. Dia menoleh ke meja lain. Di sana ada anak dan istrinya. Dia tak mungkin cari masalah hendak memaksa Valerie untuk berkencan dengannya nanti malam di depan anak dan istrinya.